Seorang ibu telah melahirkan beberapa bayinya secara diam-diam, kemudian menyimpan mereka di dalam sebuah ruangan tersembunyi. 3 diantaranya kemudian ditemukan tewas, sedangkan 2 lainnya ditemukan masih hidup di dalam sebuah ruangan yang kotor dan menjijikkan. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Erica Murray lahir pada tahun 1983 dari pasangan Sharon dan Kevin. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga kedua saudara laki-lakinya dalam sebuah keluarga yang sangat bahagia. Masa kanak-kanak Erica digambarkan sangat bahagia dan normal. Ia sangat berprestasi di sekolah, memiliki banyak teman, serta memiliki minat yang sangat besar terhadap riasan seperti kuku, make up, dan juga rambut. Pada usia 16 tahun, Erica mendapatkan pekerjaan pertamanya di salah satu restoran cepat saji. Di sanalah Erica bertemu dengan seorang rekan kerja pria bernama Raymond Rivera. Raymond yang saat itu berusia 23 tahun merasa sangat tertarik kepada Erica dan tidak lama kemudian mereka pun menjalin hubungan. Setahun kemudian ketika Erica berusia 17 tahun, dia pun hamil dari hasil hubungannya dengan Raymond. Karena merasa takut dengan apa yang akan dikatakan orang tua dan teman-temannya, maka Erica memutuskan untuk menyembunyikan kehamilan ini hampir kepada semua orang kecuali kepada teman dekatnya. Suatu hari, teman dekat Erica yang tidak mengetahui bahwa Erica menyembunyikan kehamilannya dari keluarganya pergi ke rumah Erica dan bertemu dengan ibu Erica. Pada saat itu, teman dekat Erica memanggil ibu Erica, "Hai nenek." Dari situlah kemudian ibu Erica dan seluruh keluarganya mengetahui bahwa Erica tengah hamil. Namun sungguh mengejutkan, orang tua dan keluarganya sangat mendukung kehamilan Erica. Orang tua Erica bahkan mengizinkan Raymond untuk tinggal bersama dengan mereka. Mereka sangat mendukung baik secara fisik, emosional, dan juga finansial. Erica pun akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Taylor. Orang tua Erica tidak keberatan untuk menampung Erica, Raymond, dan juga baby Taylor di dalam rumah mereka. Namun mereka memiliki satu syarat, yaitu Erica tidak boleh mempunyai anak lagi untuk saat ini, karena dia tidak mampu membiayainya. Namun ketika Erica berusia 20 tahun, dia pun hamil lagi. Erica melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Nicholas. Tidak diketahui secara pasti apakah orang tua Erica mengusir mereka atau tidak, namun mereka akhirnya pindah ke rumah kakak Raymond yang pada saat itu dalam keadaan kosong. Pada saat ini Raymond telah berusia 20 tahun, sementara Erica berusia 21 tahun. Setelah tinggal terpisah dari orang tua Erica, kepribadian Raymond pun berubah total. Karena merasa tidak ada lagi yang mengawasi sikap dan perilakunya, kini Raymond bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan dia pun berubah menjadi orang yang sangat controlling dan juga manipulatif. Karena sudah tidak bekerja dan juga tidak mendapatkan dukungan finansial dari orang tuanya, Erica kini bergantung sepenuhnya kepada Raymond. Bukan hanya kerap melakukan kekerasan kepada Erica, Raymond juga melarang Erica untuk bersosialisasi dengan teman, kerabat, maupun keluarganya. Raymond meminta Erica untuk sepenuhnya menjaga anak-anak mereka, dan juga ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan siapapun. Raymond kerap melakukan kekerasan secara fisik dan verbal kepada Erica, bahkan tidak segan-segan mengancam akan meninggalkan Erica jika dia mendapati Erica pergi keluar dari rumah itu. Erica pun menyerah pada keadaannya. Dia mulai berhenti meninggalkan rumah, berhenti menjaga penampilannya, jarang mandi, dan hanya mengenakan pakaian longgar. Erica yang dahulu sangat menyukai fashion kini terlihat aut-autan. Hal ini tentu saja membuat kondisi mental Erica pun ikut turun drastis. Raymond yang sangat manipulatif berhasil membuat Erica merasa bergantung sepenuhnya pada dirinya. Karena hal itu, Erica sangat takut sekali jika Raymond mengancam akan meninggalkannya. Raymond juga dengan tegas mengatakan kepada Erica bahwa dia tidak ingin mempunyai anak lagi. Meskipun demikian, mereka berdua tetap melakukan hubungan badan tanpa menggunakan pengaman. Dan seperti yang bisa kalian tebak, tentu saja Erica hamil lagi. Kondisi ini membuat Erica merasa sangat frustasi dan depresi. Erica sangat takut Raymond akan meninggalkannya jika Raymond mengetahui bahwa kini Erica tengah hamil lagi. Akhirnya Erica pun memutuskan untuk menyembunyikan kehamilannya ini dari semua orang, termaksud Raymond dan juga keluarganya. Erica yang memang sudah tidak pernah keluar rumah dan juga tidak pernah bertemu lagi dengan keluarganya, pasti dengan sangat mudah untuk menyembunyikan kehamilannya ini dari keluarga dan juga tetangganya. Namun jujur aja gue nggak percaya kalau sebenarnya Raymond ini tidak tahu bahwa Erica tengah hamil. Setelah mengandung selama 9 bulan, Erica pun secara diam-diam melahirkan anaknya sendirian di dalam kamar mandi. Karena takut ketahuan, Erica pun memutuskan untuk menyimpan bayi itu di ruang penyimpanan di atas, di mana ruangan itu memang tidak pernah dimasuki oleh siapapun. Dan hari-hari pun terus berlalu tanpa seorang pun mengetahui bahwa Erica menyembunyikan seorang bayi di ruangan atas mereka. Kalau dipikir secara logika,
Gak mungkin seseorang bisa menyembunyikan bayi tanpa diketahui oleh orang yang tinggal serumah dengan dia. Apalagi bayi itu kan akan selalu menangis, menjerit, dan juga sangat membutuhkan ibu di sampingnya. Jadi gue cukup yakin bahwa Raymond sebenarnya tahu bahwa Erica menyembunyikan bayinya di ruangan atas mereka. Namun Raymond nantinya akan menyangkal semua itu, dan dia berkata bahwa dia sama sekali tidak mengetahui tentang kehamilan Erica. Raymond dan Erica pun masih melakukan hubungan badan tanpa menggunakan pengaman. Dan tentu saja ini membuat Erica pun hamil lagi. Erica yang masih merasa takut bahwa Raymond akan meninggalkannya jika mengetahui bahwa dirinya hamil lagi, kembali menyembunyikan kehamilannya dan ia pun melahirkan sendirian di kamar mandi. Dia kemudian menempatkan bayi keduanya di ruangan rahasia di atas bersama dengan seorang bayi lainnya. Jadi kini Erica mempunyai 4 orang anak, yakni 2 bayi yang dirahasiakannya dan juga 2 anak yang sering dipamerkannya di depan umum. Dan meskipun Erica jarang keluar rumah, ia tetap menjaga kehidupan sosialnya dan sangat aktif di Facebook. Erica selalu memposting tentang 2 anaknya yang kini berusia 13 dan 10 tahun di Facebook. Jika dilihat dari luar, keluarga Erica tampak seperti keluarga yang beranggotakan 4 orang yang sangat bahagia. Erica nampak seperti ibu yang sangat baik dan sangat mencintai anak-anaknya. Mereka kerap memposting kegiatan keluarga mereka seperti tamasya, makan bersama, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Karena Raymond telah memutus kontak Erica dengan dunia luar, maka Erica berhasil untuk menyembunyikan rahasia gelapnya ini dari semua orang selama 6 tahun. Suatu hari pada tanggal 27 Agustus 2014, tumben-tumbenan Erica memutuskan untuk keluar rumah mengajak putrinya yang kini telah berusia 13 tahun. Dan karena Raymond akan bekerja sepanjang hari di luar rumah, maka Erica pun memutuskan untuk menemui salah satu tetangganya yang bernama Betsy Brown dan meminta Betsy untuk menjaga putranya Nicholas yang pada saat itu telah berusia 10 tahun. Betsy memiliki seorang putra yang berusia 13 tahun yang di sini kita sebut saja namanya Peter. Peter dan Nicholas memang sudah lama berteman dan mereka memang sudah sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Namun satu hal yang membuat Betsy bingung, Peter sama sekali tidak pernah mampir ke rumah Nicholas. Akhirnya Betsy pun menyetujui permintaan Erica untuk menjaga Nicholas pada hari itu. Nicholas dan Peter berencana untuk bermain skateboard di luar. Sementara itu, Betsy yang perlu membeli sesuatu ke sebuah toko memutuskan untuk meninggalkan kedua anak laki-laki itu bermain sendirian. Dan dari sinilah semua rahasia gelap Erica akhirnya terungkap. Pada saat Betsy berada di toko, Betsy menerima sebuah telepon dari putranya Peter. Ketika Betsy menjawab putranya, Peter terdengar sangat panik. Berulang kali ia berkata, "Kita tidak bisa membuat bayi berhenti menangis. Bagaimana caranya agar bayi ini berhenti menangis?" Betsy yang merasa bingung kemudian bertanya kepada anaknya, "Apa maksudmu? Bayi apa?" Dan akhirnya Peter menjelaskan bahwa saat ini dia tengah berada di dalam kediaman rumah Nicholas. Dan di dalam rumah itu dia menemukan 2 orang bayi dan kedua bayi itu tidak berhenti menangis. Tentu saja Betsy merasa bingung, namun karena ia merasa khawatir kepada putranya, Betsy pun akhirnya memutuskan untuk bergegas pulang dan pada saat itu dia menemukan Peter dan Nicholas tengah berada di luar rumah Erica dan terlihat sangat putus asa. Betsy pun segera melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah Erica. Betapa terkejutnya Betsy, begitu ia membuka pintu, ia langsung disambut dengan bau kotoran yang sangat menyengat. Rumah itu dipenuhi dengan sampah, makanan kotor, belatung, serangga, dan bau yang luar biasa busuk. Ketika Betsy berjalan menaiki tangga, ia mendengar suara tangisan bayi dari kamar atas, persis seperti apa yang dikatakan putranya kepadanya. Kemudian Betsy pun berjalan ke kamar pertama, dan menemukan seorang bayi perempuan berusia 5 bulan yang tengah menangis dan berteriak sangat kuat. Bayi itu ditinggalkan di atas kasur yang sangat tipis, yang sudah tertutup oleh air seni dan juga feses. Kemudian Betsy pun berjalan ke kamar kedua, dan ia menemukan seorang anak berusia 3 tahun yang ditinggalkan di atas kasur yang juga berlumuran dengan air seni dan juga feses. Betsy pun dengan segera mengamankan kedua bayi itu, dan ia pun menghubungi 911. Polisi pun tiba dan kedua bayi itu segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi pun melakukan pemeriksaan di seluruh rumah itu dan bukan hanya sampah yang mereka temukan, namun di kamar di mana mereka menemukan bayi berusia 5 bulan itu juga ditemukan seekor anjing yang sudah mati dan tergeletak di sana selama berbulan-bulan. Kemudian di ruang bawah tanah mereka juga menemukan sebuah peti berisi seekor anjing di dalamnya dan meskipun masih hidup, anjing ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Anjing itu kekurangan gizi
dipenuhi koreng dan bekas luka, matanya cekung dan juga tertutup oleh kotoran. Pada pukul 4 sore, Erika akhirnya kembali bersama Taylor, putrinya yang berusia 13 tahun. Erika tampak tidak terkejut sama sekali. Ia tidak khawatir, tidak panik, tidak kesal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Polisi pun akhirnya mengamankan keempat anak Erika. Erika pun segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana dia sangat tenang dan sangat kooperatif. Di sanalah Erika mengakui bahwa kedua bayi itu memang adalah anaknya dan Raymond adalah ayah dari kedua bayi tersebut. Namun di sana Erika juga menegaskan bahwa Raymond sama sekali tidak mengetahui bahwa kedua bayi itu adalah miliknya. Dan Raymond juga bahkan tidak mengetahui kalau kedua bayi itu tinggal di rumah tersebut. Erika telah mengurung kedua bayi itu di kamar rahasia di lantai atas. Ia bahkan tidak memberi nama kepada kedua bayi tersebut. Kedua bayi itu mengalami kurang gizi dan juga mengalami ruam popok pada kulit mereka. Mereka mengalami gigitan kutu di sekujur tubuhnya dan terdapat belatung yang ditemukan di telinga mereka. Bayinya yang berusia 3 tahun bahkan belum bisa berjalan dan juga bahkan belum bisa merangkak. Dia selalu nampak ketakutan ketika melihat orang lain dan dia akan meringkuk menjadi seperti bola ketika orang dewasa berusaha untuk mendekatinya. Meskipun rumah sakit mengatakan bahwa kedua bayi itu ditemukan dalam kondisi yang sangat buruk, namun kondisi mereka tidak mengancam nyawa dan akhirnya mereka pun ditempatkan di panti asuhan dan rehabilitasi. Polisi pun melakukan penyelidikan dan saat itu polisi berbicara dengan seluruh keluarga Erika. Pertama-tama mereka menginvestigasi kedua anak Erika yang lebih besar yaitu Taylor dan Nicholas. Mereka berdua mengatakan bahwa memang kadang-kadang mereka dapat mendengar bayi-bayi itu berteriak di malam hari dan bahkan terkadang mereka mendengar bayi berusia 3 tahun itu menggedor-gedor dinding. Namun Erika membohongi kedua anaknya dan mengatakan bahwa kedua bayi itu adalah milik seorang wanita bernama Michelle. Ia bahkan membuat profil Facebook palsu untuk wanita bernama Michelle Ridgway ini dan ia berteman dengannya di Facebook. Foto profilnya merupakan foto Erika yang mengenakan wig dan kacamata. Jadi entah bagaimana caranya, Raymond dan kedua anaknya mempercayai bahwa kedua bayi itu adalah memang milik teman dari Erika yang bernama Michelle Ridgway. Raymond juga mengatakan bahwa sebagian besar waktunya ia habiskan di ruang bawah tanah. Itulah sebabnya dia tidak pernah benar-benar naik ke atas dan ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Kasus ini pun dengan segera menyebar luas di media. Namun Erika masih belum juga ditangkap dengan tuduhan apapun. Pada tanggal 10 September 2014, penyidik kembali melakukan penggeledahan ke dalam rumah Erika. Mereka mencoba untuk menemukan sebanyak mungkin bukti untuk bisa membangun kasus mereka terhadap Erika dan Raymond. Polisi dengan sabar memeriksa seluruh ruangan yang telah dipenuhi dengan sampah, bahkan kamar Taylor dan Nicholas juga seperti tempat pembuangan sampah. Polisi pun akhirnya memeriksa lemari di kamar Taylor, dan mereka menemukan sesuatu yang sangat tidak mereka duga. Mereka menemukan beberapa kotak kardus yang di dalamnya terdapat sisa kerangka 2 bayi manusia dan kerangka 2 anjing mati. Kemudian mereka juga memeriksa lemari kamar Nicholas dan di sana mereka menemukan sebuah ransel yang di dalamnya terdapat kerangka bayi manusia. Jadi secara total Erika telah melahirkan 7 orang anak, di mana dia menyembunyikan 5 dari kehamilan tersebut. Erika dan Raymond pun akhirnya resmi ditangkap. Erika didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat 2 atas 2 bayi yang ditemukan lahir secara hidup dan juga didakwa dengan 1 tuduhan menyembunyikan kematian janin. Ia juga didakwa dengan 2 tuduhan penyerangan yang menyebabkan cedera parah pada seorang anak dan 2 dakwaan membahayakan anak secara sembrono serta 2 dakwaan kekejaman terhadap hewan. Sedangkan Raymond hanya mendapatkan 2 dakwaan membahayakan anak secara sembrono, 2 dakwaan melakukan kekejaman terhadap hewan, dan 1 dakwaan menanam ganja. Raymond sama sekali tidak didakwa melakukan pembunuhan tingkat 2 dan dia dinyatakan tidak ada hubungannya dengan kematian anak-anak tersebut. Setelah menunggu selama 5 tahun, akhirnya pada bulan Juli 2019 persidangan Erika pun dimulai. Pengacara Erika mencoba mengemukakan beberapa hal yang mungkin bisa meringankan, salah satunya adalah kesehatan mental Erika, di mana dikatakan bahwa dia telah dianiaya, dimanipulasi, dan juga dikendalikan oleh Raymond selama bertahun-tahun. Mereka juga coba menyalahkan pengambilan keputusan Erika pada IQ-nya yang sangat rendah. Erika juga dikatakan menderita depresi berat, dan dia didiagnosis dengan gangguan Avoidant Personality Disorder, yang pada dasarnya berarti bahwa dia tidak dapat menemukan solusi untuk masalahnya, dan dia hanya menghindari segalanya. Begitulah cara Erika menangani kehamilannya. Dan dikarenakan ketiga bayi yang telah ditemukan meninggal dalam keadaan membusuk, tidak dapat ditemukan penyebab kematiannya, maka pengacara Erika juga beralasan bahwa Erika tidak dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap kematian 3 bayi tersebut. Tarik nafas dulu guys.
karena pada akhirnya Erika Murray dinyatakan tidak bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat 2. Erika hanya dinyatakan bersalah atas dakwaan penyerangan terhadap anak, membahayakan anak secara sembrono, menyembunyikan kematian janin, dan kekejaman terhadap hewan. Sedangkan Raymond juga dinyatakan bersalah atas dakwaan membahayakan anak secara sembrono, kekejaman terhadap hewan, dan juga menanam ganja. Raymond akhirnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun, di mana dia telah menghabiskan hukuman 5 tahun penjara, yang berarti Raymond langsung dibebaskan. Sedangkan Erika dijatuhi hukuman 6 hingga 8 tahun penjara lagi, di mana dia telah menghabiskan 5 tahun di penjara, yang berarti dia hanya perlu menghabiskan 1 hingga 3 tahun penjara lagi. Dan mengingat kejadian itu pada tahun 2019, berarti kemungkinan saat ini Erika Murray telah dibebaskan dari penjara. Sedangkan rumah mereka yang terkenal dengan nama House of Horror akhirnya dibongkar karena dianggap terlalu membahayakan kesehatan siapapun yang tinggal di rumah tersebut. Taylor dan Nicholas akhirnya tinggal bersama kakek dan neneknya, sementara kedua bayi rahasia Erika tidak begitu diketahui kondisinya. Yang jelas setelah keluar dari rumah sakit, kedua bayi itu akhirnya masuk ke panti asuhan dan kondisi kedua bayi itu pun membaik secara drastis. Dan begitulah akhir dari kisah memilukan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman yang diterima oleh Raymond dan Erika sudah sepadan dengan perbuatan mereka? Dan apakah kalian percaya kalau Raymond selama ini memang tidak mengetahui tentang kejadian ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.